Hai, halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Arya, di channel mengenai scuba diving. Ya, udah berapa hari kita nih harus berada di rumah, work from home atau lockdown di rumah. Ya, ini udah hampir 1 bulan ya. Sementara kita harus berada di rumah, tidak salah dong kalau kita mungkin mikir setelah wabah corona selesai, kita mau jalan-jalan atau diving kemana ya. Nah, sebenarnya ini adalah waktu yang pas ya untuk kita merencanakan nanti kita mau jalan-jalan diving kemana. Tagar dive tomorrow, tagar diving lagi yuk nanti. Oke, jadi kesempatan hari ini saya akan cerita-cerita bagaimana mengenai rencana atau cara merencanakan suatu kegiatan diving atau trip diving ya. Beberapa waktu yang lalu pemirsa YouTube saya menanyakan, ayo dong bikin review mengenai beberapa tempat lokasi diving di Indonesia. Oleh sebab itu hari ini saya akan coba ya sharing saja sih sebenarnya cerita-cerita mengenai tempat-tempat diving di Indonesia. Oke, sebelum kita melihat tempat-tempat diving Indonesia yang begitu indah, coba kita lihat slide berikut ini. Oke, ini slide yang sudah saya siapkan ya. Mau diving kemana? Nah, jadi di sini kita akan membicarakan sebagai pendahuluan bagaimana merencanakan suatu kegiatan diving. Kemudian Indonesia, apakah benar Indonesia itu banyak tempat untuk diving? Apakah Indonesia itu merupakan surga wisata diving katanya? Kemudian kita lihat beberapa cuplikan untuk tempat-tempat diving di Indonesia bagian barat, lebih tepatnya Pulau Sumatera dan sekitarnya. Yuk kita ikuti. Oke, pada waktu kita ingin melakukan kegiatan perjalanan diving, kita tentu perlu membuat rencana. Kalau berdasarkan dari materi open water-nya NAWI, National Association of Underwater Instructor, di bab 6 terutama, itu ada mata pelajaran atau mata khusus namanya dive planning and recording. Jadi dalam planning itu ada yang disebut long range planning, short range planning, preparation to dive, conducting your dive, diving your plan, contingency planning, dan terakhir record your dive. Nah, tentunya kita di sini akan membahas yang long range planning atau mungkin short range planning. Ya, apa aja yang termasuk dalam long range planning atau rencana jangka panjang untuk melakukan suatu kegiatan diving ya. Di sini kita lihat pertama kita perlu menentukan tujuan kemana kita mau diving berdasarkan objek dan karakter lokasi divingnya tentunya. Objeknya apa? Misalnya apakah kita mau lihat makro yang kecil-kecil, mau kita foto misalnya, atau kita mau lihat wide angle, balikan dari makro, pemandangan yang indah dengan landscape yang bagus. Apakah kita mau melihat lokasi diving yang banyak koralnya, bentuknya slope atau wall, atau mungkin kita ingin melihat objek tertentu misalnya rek kapal. Ya, ada banyak tempat yang sangat terkenal yang rek kapalnya bagus sekali untuk dikunjungi di Indonesia. Saya membuat review ini keinginannya adalah untuk memberikan informasi kepada kita semua, kepada Anda semua. Kira-kira kalau saya punya objek, ingin melihat objek seperti ini, saya perlu pergi kemana divingnya. Ya, itu yang pertama. Dari sana tentunya kita akan tentukan tempatnya. Misal, saya mau ke tempat yang wide angle pemandangan underwater-nya bagus dan sangat khas, misalnya ke Sabang, Pulau Weh. Itu kita tentukan dulu. Nah, setelah itu kita akan tentukan atau kita mencari informasi dan booking tempat di sana. Ya, logistik dan akomodasi. Biasanya kita cari dive center-nya. Kita mau pakai dive center apa? Nah, untuk dive center kita bisa cari referensi dari teman-teman. Atau kita bisa ngajak bersama teman-teman atau ikut grup yang sudah memiliki destinasi yang sama dengan kita. Oh, misalnya grup Nadipati bulan depan mau ke Aceh, saya mau ikut karena saya pengen lihat seperti yang sesuai dengan objek-objek yang kita ingin lihat tadi. Kemudian bisa juga cari informasi dari internet. Kita cari dari internet, browsing. Nah, sekarang internet udah sangat banyak sekali informasinya, di semua tempat diving mungkin sudah ada ya. Dan dive center semua sudah pasang website di internet atau Facebook atau Instagram. Itu bisa juga kita jadikan sumber informasi untuk menentukan dive centernya. Setelah itu tentunya kita kontak
Anggap aja saya jalan berdua misalnya dengan istri, saya kontak dive centernya yang mau kita tuju. Misalnya saya mau ke Sabang, saya mau ke Rubiah misalnya, saya kontak di sana untuk tanggal segini ada tempat atau enggak. Ingat, kita mesti cek tempat dan booking tempat, karena tidak selalu atau jarang bahkan tempat diving yang kita bisa datang ujuk-ujuk atau datang walk-in, jarang sekali. Oleh sebab itu kita perlu booking tempat di sana. Oke, saya mau datang bersama siapa, mau diving berapa lama, dan kita bisa tanyakan paket yang ada, misalnya paket 4 hari 3 malam, atau 3 hari 2 malam, atau 5 hari 4 malam misalnya, berapa kali dive, dan seterusnya, harganya berapa. Nah, itu kita bisa konfirmasi di situ. Oke, begitu dia tempat oke, kita berikutnya harus pesen tiket pesawat tentunya, kalau harus naik pesawat. Ada beberapa tempat yang dekat dengan Jakarta harus naik kendaraan darat, dan seterusnya kita pesan tempat atau pesan transportasinya. Makin jauh kita pesan tiket pesawat, biasanya harganya lebih murah. Oleh sebab itu, ini termasuk dalam long range planning atau perencanaan jangka panjang untuk pesan tiket pesawat. Oke, selain yang itu, yang penting adalah masih masuk dalam long range planning atau perencanaan jangka panjang adalah persiapan diri kita, mulai dari level sertifikasi kita. Level sertifikasinya cukup nggak? Misalnya ada beberapa tempat yang sangat berkarakter dengan arus atau dalam, objeknya dalam misalnya. Tentunya kita perlu ngambil advance dulu. Kalau long range planning itu bisa 1 tahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, atau 3 bulan sebelumnya. Nah, kita masih punya kesempatan untuk meningkatkan sertifikasi diving kita misalnya. Saya mau ke Sabang misalnya. Sabang karakternya agak ada arus dalam. Ada bagusnya saya ngambil advance dulu. Masih ada waktu. Selain itu juga tentunya kalau kita sudah lama tidak diving, misalnya sudah 6 bulan atau lebih tidak diving, kita perlu melakukan dulu sebelum berangkat tentunya refresh. Nah, ini masuk dalam rencana udah jangka pendek, udah mau berangkat kira-kira seminggu atau 2 minggu, kita perlu refresh kolam dulu untuk mengingat kembali teknik-teknik atau skill-skill yang perlu kita kuasai dalam diving. Selain itu juga peralatan. Masuk dalam long range planning, kita merencanakan peralatan. Kalau kita sudah memiliki semua peralatan, BCD sudah punya, regulator sudah punya, apalagi masker fin itu sudah punya, dan wetsuit sudah punya, tentunya kita perlu cek apakah BCD kita atau regulator kita yang utama sudah diservis setelah 1 tahun dipakai. Karena regulator kan setiap 1 tahun harus diservis, atau 50 lock tuh perlu diservis. Nah, ini kesempatan kita untuk menservis sebelum kita berangkat. Itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk merencanakan kegiatan diving kita. Jadi ingat, yang penting objektif. Objektifnya mau apa? Mau ngapain kita divingnya? Mau karakter seperti apa yang kita inginkan? Baru kita tentukan yang lain-lain. Oke. Kemudian yang kedua, apakah Indonesia benar merupakan surga diver atau destination utama diving di dunia gitu? Ya. Jawabannya adalah ya, ini adalah salah satu riset dari WWF yang disebut Coral Triangle. Jadi Coral Triangle itu apa? Coral Triangle itu adalah suatu tempat di bumi ini di mana marine and coral diversity-nya yang terbesar atau terkaya, the richest center of marine life and coral diversity, over 6,000 species of fish, dan 76% of the world coral. Jadi koralnya paling banyak spesiesnya dan paling bagus, dan abundantnya juga. Nah, itu masuk dalam wilayah Indonesia nih. Kalau dilihat di data dari WWF, bisa diakses di websitenya WWF nih, saya ambil dari sana. Nah, ini yang warna biru muda ini, atau di beberapa website seperti di thedatalife.com itu lebih luas seperti ini segitiganya, atau di migrationmedia.com.au seluruh Indonesia, bahkan masuk ke dalam the Coral Triangle atau segitiga koral ini. Jadi tidak salah kalau Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi spot diving di dunia yang indah-indah, banyak koralnya dan lain sebagainya. Kalau koralnya banyak, tentunya, atau koralnya bagus, tentu ikan bagus atau ikannya banyak. Kalau ikan-ikan banyak, maka tentu ikan-ikan besar juga banyak di situ, ya, seperti hiu dan lain sebagainya.
Nah, ini merupakan tempat-tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh para diver. Karena kan kita diving, kedalaman kita 18 meter atau sampai 30 meter maksimum, tentunya mostly coral yang kita lihat. Selain tentunya hewan-hewan yang lain yang terkait. Oke, ini adalah segitiga koral dunia. Jadi benar, Indonesia lah surganya diving di dunia. Tapi ada kata pepatah yang mengatakan, kalau Anda tinggal di Indonesia, tetapi Anda tidak diving, itu sama aja dengan misalnya Anda punya mobil Ferrari, mobil canggih, indah, bagus, tetapi cuma Anda taruh di garasi, nggak pernah dipakai. Wah, sayang banget ya. Oleh sebab itu, mari kita jalan-jalan gitu ya. Tapi nanti habis COVID-19 selesai, kita jalan-jalan. Oke, ini adalah konfirmasi dari dunia internasional mengadakan lomba setiap tahun untuk menentukan atau angket menentukan lokasi-lokasi terbaik di dunia. Dan untuk 2019 lalu, Indonesia meraup langsung 3 klasifikasi. Pertama, Dive Destination di nomor 1 Indonesia, ya, divemagazine.co.uk ini lebih tepatnya 2009 Travel Award Destination Indonesia. Jadi mereka mengadakan lomba 3 kategori, destination atau tujuan, kemudian resort, tentunya dive resort, dan yang berikutnya live aboard, yaitu menggunakan kapal ya. Nomor 1 Indonesia, nomor 2 baru negara-negara yang lain. Seperti di sini saingannya cukup ketat nih, mulai dari Solomon, Palau, Meksiko, Maldives, Filipina dan seterusnya. Indonesia nomor 1. Nah, kemudian kalau untuk resort, nah ini semua ada di Indonesia. Nomor 1 dan nomor 1 ya, terutama ya ini di Indonesia. Papua Explorer, nah ini di Indonesia. Siladen ini Indonesia bukan ya? Untuk live aboard juga kebetulan 3-3-nya jatuh di Indonesia. Gitu. Jadi tidak salah bahwa dunia pun mengakui bahwa destinasi terbaik untuk diving ada di Indonesia. Right. Oke, kita sekarang mulai bahas lokasi-lokasi diving, kemana kita bisa diving di Indonesia terutama. Ya, kita tidak bahas di luar negeri. Walaupun ya memang nggak salah lah kalau kita diving di Indonesia aja. Banyak teman-teman dari luar negeri bilang, udahlah kamu nggak usah diving di luar negeri, diving aja di Indonesia. Ya, saya pernah diving di Laut Merah ya, jelek mah enggak, tapi lebih banyak yang jauh lebih bagus di Indonesia ya. Oke, Sumatera, kita mulai dari Sumatera dan sekitarnya. Saya bahas beberapa tempat saja: Sabang, Pulau Weh, kemudian Sumatera Barat, Padang, sekitar Padang, Anambas, Kepulauan Anambas nih di Natuna, kemudian sekitar Batam dan Bintan, kemudian Bangka dan Belitung, dan mungkin Lampung. Ya. Ini adalah tempat-tempat diving yang kita bisa datang. Sudah ada dive center di sana, bisa kita tentunya diving ke sana. Oke, kita lihat karakternya masing-masing ya. Sabang atau Aceh ya. Nah, ini adalah Pulau Sabang. Pertama, transportasi. Bagaimana cara kita ke sana? Caranya tentunya dari Jakarta naik pesawat terbang ada 2 pilihan, ke Banda Aceh dulu, ada direct flight dari Jakarta, atau Jakarta, Medan, Sabang. Karena di Pulau Sabang ini juga ada lapangan terbang. Ya, walaupun kalau tidak salah tidak setiap hari ya, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, nanti Anda bisa cek kalau kita ingin mendarat di Sabang langsung. Kalau kita mendarat di Banda Aceh, tentunya dari Banda Aceh kita akan menyeberang dengan kapal cepat. Ya, dari Pelabuhan Ulele sampai ke Pelabuhan Balohan di Sabang. Itu perjalanan kapalnya sekitar 1 jam kurang lebih ya. Cuman memang tidak setiap jam. Kalau tidak salah sehari hanya ada 2 kali apa. Nah, lebih enak kita ambil pesawat pagi dari Jakarta subuh sampai Banda Aceh sebelum jam 8. Untuk kalau nggak salah kapal pertama sekitar jam 8 atau jam 9. Itu bisa berangkat ke Sabang. Nanti sampai di Pelabuhan Balohan, tentunya kita dari sana baru menuju ke dive center yang kita tuju. Nah, kalau kita lihat kebanyakan lokasi diving seperti di gambar, nah, ini adalah di sekitar bagian barat ya, Sabang ya. Oleh sebab itu biasanya dive center kebanyakan ada di Iboy. Jadi ini desa Iboy. Nah, di sini banyak resort-resort, dive center dan tempat-tempat menginap yang bagus. Nah, biasanya saya berapa kali datang ke Sabang, tentunya nginepnya di Iboy. Pernah juga dulu nginep di Sabang, tapi waktu itu nggak untuk diving ya. Tapi untuk diving
ke Iboh. Iboh ini kita bisa cari dive center banyak sekali di sana. Seperti di sini misalnya contohnya ada lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini di Gapang, bukan di Iboh, tapi di Pantai Gapang. Kemudian ada Rubiah Tirta Diver, salah satu dive center yang milik lokal di sana yang udah cukup lama usianya dan sangat berpengalaman. Ada Pade Dive Resort, ini kalau kita ingin yang ya kelasnya sangat bagus, itu berada di pantai sebelah timur ya, kalau Pade, bukan pas di Ibohnya. Tapi rata-rata hampir semua mereka akan ke Iboh dulu, dari Iboh baru naik boot atau naik dive boot menuju lokasi-lokasi diving yang banyak tersebar di sini. Kemudian bagaimana karakter divingnya? Sabang ini sangat menarik karena beberapa literatur tidak memasukkan Sabang ke dalam Coral Triangle. Nah, tapi memang Sabang itu lebih banyak dikontrol topografi underwaternya dengan struktur dan vulkanologi di daerah Sabang sendiri. Jadi banyak bongkah-bongkahan, banyak sesar-sesar, patahan-patahan, batu-batu besar, walaupun koralnya mungkin tidak rapat dan tidak banyak, tetapi ikan-ikannya banyak sekali gitu loh. Nah, sangat menyolok misalnya moray eel. Wah, banyak sekali di Sabang itu terdapat moray eel. Jadi morfologinya sangat menarik dan rata-rata cukup dalam dan berarus. Dan arusnya juga sangat unik kalau menurut saya di Sabang, karena tidak satu arah seperti di Labuan Bajo, tapi biasanya sering banyak arah gitu ya. Beberapa dive site yang menarik, sangat menarik, misalnya canyon, itu bentuknya seperti canyon, jurang-jurang seperti itu. Nah, ini bagus sekali tentunya. Memang rekomendasi saya sih sebaiknya advance kalau ke sana ya, supaya kita bisa menikmati dengan baik diving di Sabang. Oke, kita lihat lagi Sabang. Nah, ini beberapa foto di Sabang dan video. Nah, jadi karakternya kira-kira koralnya tidak terlalu banyak berjibun, tapi ada seperti ini. Ini salah satu ikan yang seru sekali kita videoin ya. Titan triggerfish. Ini dive site-nya di Solaco, West Solaco, Aceh. Udah cukup lama, 2017. Wah, ini ada shark-nya. Kita lihat karakter dari slope atau underwater coralnya, Sulaco Drift. Wah, ini moray eel-nya banyak nih. Nah, ini moray eel banyak sekali di sana. Nah, ini salah satu site yang cukup menarik di Sabang. Jadi ada underwater volcano, yaitu gunung api di bawah air, tapi ini kedalamannya cuma sekitar 10 meter. Dan di sini mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, ini air panas. Jadi bukan seperti ya, ini memang natural spring ya. Jadi air panas keluar dari sela-sela bebatuan. Mengandung sulfur banyak. Selain itu di Sabang ada wreck yang sangat terkenal. Ya. Ada 2 wreck yang biasanya orang sering ke sana. Pertama, Sophie Rickmer wreck. Nah, tapi ini memang dalam sekali gitu. Ini harus benar-benar sangat experienced diver yang kesini ya, karena sudah menggunakan teknik-teknik technical diving. Atau ada juga tapi rek yang dangkal di Sabang Rek.
Sabang Rek itu kira-kira 15 meteran lah. Biasanya kalau yang belum cukup sertifikasi atau locknya untuk ke Sophie Rigmer, dia bisa ke Sabang Sabang Rek maksud saya. Nah ini beberapa di Sabang tentunya. Nah ini ada foto-foto saya di Facebook juga untuk Sabang. Ini sebelum berangkat ya. Koralnya memang nggak terlalu banyak di Sabang, tapi ikannya banyak sekali ya. Dan morfologi underwaternya benar-benar keren sekali. Ada yang ngintip. Oh, boxfish. Oh ini foto udah lama sekali dari awal-awal dulu saya diving. Wah ini ada ikan buntal ya, besar sekali. Waktu itu ingat banget saya. Ini adalah contoh-contoh foto di Weh. Oke, itu adalah Aceh. Ya, jadi Aceh merupakan salah satu destinasi diving dunia yang sangat terkenal. Waktu kami ke Aceh, kebanyakan di sana masih turis-turis asing memang yang diving. Dan kalau saya tanya mereka, rata-rata mereka long stay 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada yang berminggu-minggu sudah stay di sana untuk bolak-balik diving di sekitar Iboh di Pulau Sabang ini. Itu mengenai Sabang atau Aceh. Aceh ada lagi sih selain Sabang, seperti di Lok Sumawe misalnya. Saya punya teman David Instructor di Lok Sumawe, dia suka diving di Lok Sumawe. Di sana objeknya katanya kebanyakan di anjungan-anjungan minyak ya, bekas anjungan minyak itu bagus banget, banyak kegiatan besar. Saya belum pernah ke sana ya, belum berkesempatan memenuhi undangan teman saya. Nah, oke, kita sekarang melangkah ke Sumatera Barat. Sumatera Barat ada nggak tempat diving? Ternyata ada Sumatera Barat. Selain di Mandeh, seperti yang digambar di Mandeh ini. Jadi ini Padang di utara di sini. Ini adalah perairan Mandeh. Ada beberapa dive resort di sana, Anda bisa cari. Tapi saya pernah datang ke Padang itu justru di sini nih ada pulau namanya Bob Island. Nah ini menarik juga karena dekat banget, bisa dikatakan dekat sekali dari Padang. Kita naik pesawat dari Jakarta ke Padang berapa ya, 1,5 jam mungkin ya. Mendarat di Padang, kemudian ada airport kira-kira nggak sampai 1 jam sampai ke kotanya, kemudian dari kotanya menyeberang dengan speedboat juga nggak sampai 1 jam ke Bob Island. Nah di sini ada resort, menurut saya lumayan oke resortnya, yang pasti enak makanannya di sana. Dari sana kita bisa melakukan kegiatan diving di sekitar Bob Island. Bagaimana karakter divingnya? Kalau menurut saya sih waktu itu memang sayang sekali waktu saya ke sana visibility-nya sedang tidak prima karena ada banjir dari kota Padangnya sendiri. Tapi oke lah. Tapi rata-rata koralnya deep atau dalam. Kemudian juga ada arusnya juga di banyak tempat kita dapat arus. Tapi lumayan lah. Nah ini sangat terkenal nih Bob Island Padang ini dengan turis-turis dari Malaysia dan Singapura karena mungkin jaraknya dekat dan mereka ramai dari sana terutama. Kalau kita mungkin orang Indonesia, ayo coba berapa banyak udah ke Padang? Mungkin masih jarang ya. Asik loh Padang tuh. Salah satu karakter yang saya masih ingat yang sangat terkenal yang banyak di sana itu electric lamp. Banyak sekali electric lamp di sana. Selain di Bob Island sendiri, mereka melakukan penetasan penyu. Jadi di waktu-waktu tertentu banyak sekali penyu itu keluar untuk menetas ya dari tempatnya menuju laut. Ini perjalanan kami ke Padang. Nah ini pulaunya kira-kira seperti itu. Dari mendarat, airportnya, selamat datang di Sumatera Barat. Nah ini kita berangkat dengan speedboat dari sungai yang dekat jembatan Siti Nurbaya itu di Padang ya. Udah sampai 1 jam. Itu dengan grup saya ke sana, gabung dengan grup tepatnya ya, kami berdua, kebetulan ada grup yang sama juga mau berangkat, ya kita gabung. Oke, sampai di pulaunya, ini pulaunya aduh indah sekali, satu pulau di tengah lautan.
ada resortnya, pantainya juga asik. Ini penghuninya. Nah, ini tempat makannya atau aulanya. Nah, ini tempat menginapnya. Mereka punya 4 kamar, 2 dorm, 2 itu bisa diisi banyak orang. Sementara yang 2 kamar private. Nah, ini dormnya kurang lebih. Nah, ini kamar mandinya oke lah, tempatnya cukup nyaman. Nah, kita diving. Ini diving di depan nih kalau nggak salah, di house reef-nya. House reef-nya, glass fish-nya banyak, ada kerapu ya. Ini apa ya? Tahu nih ikan apaan? Tentunya ini everybody's favorite, Nemo. Nah, ini di house reef untuk atraksi mereka meletakkan beberapa barang. Ini apa coba? Ikan ya. Nudibranch, small fishes di jetty. Oke, itu mengenai Padang. Oh, ini di makanannya. Oke, itu untuk Sumatera Barat. Itu kira-kira Sumatera Barat karakternya ya seperti itu. Berikutnya masih di daerah Sumatera, kita coba lihat ke nyebrang agak jauh, Anambas, Natuna. Nah, Anambas ini untuk transportasi lumayan berusaha lah kita ke sana. Jadi kita bisa mendarat di Batam atau di Bintan ya. Iya Bintan, sebelahnya Batam. Dari Bintan waktu itu kami naik kapal cepat 10 jam. Lumayan ya, 10 jam. Itu ada TV nyarin sinetron tuh 3 kali diputar nggak habis-habis itu, diulang-ulang terus gitu ya sampai apa lagi adegannya. 10 jam sampai di Tarempa di Anambas. Kemudian kita diving di sana, akomodasi ada hotel, dive center sayangnya belum banyak. Ada waktu itu kami gunakan dive center lokal. Kami kontak dia base-nya di Bintan. Kemudian bersama ke sana, di sana kita di guide oleh diver lokal. Memang problem di sana adalah menurut saya diver lokal dan dive center di sana masih kurang explore. Masih banyak sekali yang bisa dieksplor di sekitar Anambas untuk kegiatan divingnya. Visibility sih terutama yang mereka sebut pulau luar itu bagus. Karakternya walaupun ya karangnya mirip-mirip di Sabang, tapi ikannya tidak sebanyak di Sabang. Di beberapa tempat cukup menarik, ketemu beberapa ikan yang eksotis. Ikan kecil maupun ikan besar, ya oke lah, walaupun menurut saya sih mungkin belum ketemu yang istimewa. Kalau Natuna, kebetulan saya belum pernah ke Natuna. Nah, dari Anambas ke Natuna ini masih mungkin sekitar 10 jam lagi. Oh ya, walaupun transportasi katanya sekarang ada pesawat, baik ke Anambas maupun ke Natuna seminggu 2 atau 3 kali. Nah, ini mungkin bisa dicek nanti kalau pengen naik pesawat. Tapi paling tidak setiap hari ada kapal cepat dari, 2 hari sekali kapal cepat dari Bintan atau dari Batam menuju Anambas. Coba kita lihat ada foto apa di sekitar. Nah, ini suasana pelabuhan. Oke, ini hotelnya oke lah, cukup nyaman untuk diver. Nah, ini suasana pas kita mau makan malam. Ini saya jalan-jalan di Tarempa, ibu kota Anambas di Tarempa. Ada foto underwaternya nggak ya? Ini kapal divingnya menggunakan kapal tradisional sih ya.
Ini pulau-pulau di seputar Anambas. Nah, ini udah dekat pulau tempat kita diving. Waktu itu kita merayakan upacara 17 Agustusan, ya. Nah, 17 Agustusan. Khas untuk Sumatera bagian timur ya, banyak granitnya, batu-batu putih, batu-batu besar. Ya, kita lihat di sini dari kedalaman 30 meter, 25-an ke atas masih jernih sekali airnya. Ini ya, beberapa foto mengenai upacara underwater. Ya, jernih sekali ya, kita lihat ini kedalamannya cukup dalam nih, kebetulan waktu itu sekitar 25 meter. Sandy bottom waktu itu kebetulan bisa cari karena untuk upacara. Wah, pasirnya indah ya. Kita surface interval di sini. Ini site berikutnya dekat di situ juga. Ya, menarik lah underwaternya. Topografinya, morfologinya. Koralnya lumayan walaupun tidak terlalu rapat, tidak terlalu banyak. Sandy, tapi cukup banyak koral. Siap-siap mau safety stop. Nah, ini batu, ini bukan rek ya, ini batu gede. Batu-batu besar juga, mirip-mirip seperti di Sabang, tapi ikannya nggak sebanyak di Sabang ya di sini. Oke, itu sepintas mengenai Anambas. Menurut saya permukaannya juga lucu juga untuk kita jalan-jalan di sekitar kota karena ya termasuk kawasan remote-nya Indonesia ya. Ini site lainnya bisa dilihat di sini ya. Oke, lihat jernihnya ya. Cukup jernih airnya. Fan-nya besar ini. Ngumpet. Spanish dancer ini. Kita dapat siang-siang, ya lumayan lah. Ini di salah satu site yang saya favorit sekali nih di sana. Ini ada underwater atoll di bawah, kira-kira 10-an 15 meter dari surface, tapi waktu itu kebetulan arusnya tenang sehingga objek-objeknya bisa kita lihat dengan nyaman dan terlihat sekali tidak terganggu banyak orang ya. Di sana fan-nya besar-besar. Ini Anambas. Oke, berikutnya kita lihat
Ke selanjutnya Batam Bintan, Bangka Belitung saya satukan karena kurang lebih karakternya hampir sama, walaupun jaraknya tentunya Batam Bintan lebih jauh, lebih ke Singapura, Bangka Belitung lebih ke Sumatera Selatan, lebih dekat ya. Yang pasti Belitung surface-nya udah sangat terkenal sebagai tempat wisata pantai ya, batu-batu besar, granit, bisa untuk foto-foto keren. Untuk divingnya, untuk transportasi tentunya pesawat bisa ke Batam atau ke Bintan. Sebaiknya kalau untuk diving lebih enak ke Bintan kali ya. Di sana tempatnya juga lebih menarik, surface-nya maupun underwater-nya di Bintan Timur di sebelah sini atau lebih ke selatan. Seasonal karena katanya yang terbaik itu bulan Mei. Kalau sudah masuk Juli, Agustus, September, apalagi ke Desember lebih butek ya, visibility drop dan ombak, sehingga tidak bisa ke daerah-daerah yang selatan yang lebih bagus. Waktu itu saya bulan Agustus karena sebelum ke Anambas waktu itu ke Bintan, jadi kita deket-deket saja pulau di sebelah timur ini, kebanyakan objeknya makro memang. Untuk rek memang banyak di selatan dan banyak sekali sebenarnya di sekitar sini rek, tapi mungkin yang jaraknya dekat harus dicari dulu, dan kebetulan saya belum berkesempatan nih cari rek di sana nih. Ada beberapa dive center, Max Dive Center di Batam sudah sangat lama, dan seterusnya. Di Bintan waktu itu juga kita pakai dive center di Bintan, kapalnya bagus, servisnya bagus ya. It's okay lah. Dan ini banyak memang tamu dari Singapura dan Malaysia, tiap minggu mereka punya tamu Singapura, Malaysia. Kalau dari Indonesia jarang ya yang sini ya. Kemudian Bintan tentunya sama karakternya karena dia juga granite island, kemudian sandy biasanya, bottomnya tidak banyak ikan besar, koralnya juga tidak terlalu banyak. Ini beberapa foto di Bintan, Nudie Branch ya memang. Nah ini seperti ini, divingnya dekat-dekat pulau-pulau seperti ini. Nah, ini nggak jauh, naik speed nggak sampai setengah jam. Nudie Branch. Ya, Nemo, Nudie Branch lagi. Scorpion Fish, ada ini krunya. Ini memang visibility tidak sebagus di dua tempat yang saya jelaskan sebelumnya. Nudie Branch ya, 17-an ya. Ups, apa nih? Kelihatan matanya doang. Makro oke lah. Makro lagi, Nudie Branch. Oke. Ada tempat-tempat wisata yang menarik di Bintan. Seperti padang pasir. Nah, ya. Ini tempat wisata yang menarik. Ya, untuk surface-nya banyak lah objek-objek yang juga kita bisa datangin. Oke, berikutnya kita ke mana nih? Bintan, Belitung, oke. Oke, ini video di Belitung ya, waktu itu ada survei, walaupun ini dangkal nggak terlalu dalam, kurang dari 10 meter, visibility-nya juga agak terbatas, tapi ya koralnya lumayan, tapi kelihatannya sih dangkal-dangkal aja di sini. Seperti ini kira-kira Belitung. Lampung naik pesawat bisa ke Tanjung Karang, tapi pakai darat dari Jakarta 3 jam ke Merak nyebrang ke Bangkauheni, dari Bangkauheni ke Tanjung Karang dan nyebrang ke Pahawang di sini. Di sini ini Pulau Pahawang dan ini Tanjung Putus. Nah di sini lumayan nih. Saya pernah survei diving di sini untuk Tanjung Putus, oke lumayan. Walaupun karakternya memang rata-rata shallow, nggak terlalu dalam, 15 meter itu sudah habis koralnya, dan santai divingnya, seasonal juga, mesti cari bulan yang bagus untuk dapat visibility yang bagus.
Kemudian makro juga banyak, koralnya soft coral masih kebanyakan di situ baru tumbuh. Itu adalah karakter di sekitar sini. Kemudian tentunya masih bagian dari Lampung, Krakatau. Cuman Krakatau setelah kemarin meletus, saya dapat informasi habis semua ya. Jadi mereka mulai baru tumbuh dari awal lagi, mulai dari primary lagi semua termasuk underwaternya. Jadi Untuk Krakatau, nah ini kelihatan gunungnya di belakang ya. Ini sebelum meletus kemarin ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya, nggak terlalu banyak obyeknya tapi tetap ada. Dan menariknya karena kita dekat dengan gunung api aktif ya divingnya. Ini menarik buat geologis. Jadi Lampung cukup menarik. Saya lagi diskusi dengan teman yang dia punya resort di Pahawang. Mungkin kita mau buka dive center di Pahawang. Doain aja ya biar terjadi ya. Karena Lampung deket lah sekarang, apalagi dengan adanya tol dari mulai Bangkahuni sampai ke Tanjung Karang. Katanya sekarang cuman nggak sampai 1 jam ya. Wah, berarti bisa menghemat waktu banyak untuk langsung ke Pahawang ya. Sini juga oke tempat diving. Ada beberapa dive center di Lampung sendiri ada. Tunggu aja nanti dive center kami mungkin mudah-mudahan bisa buka di Lampung. Oke, ini adalah informasi mengenai diving di Sumatera. Ya, kita bisa pilih dengan karakternya masing-masing tentunya. Oke, itu adalah Sumatera. Kita udah bahas mulai dari Sabang, Padang, Bintan, Batam, Anambas, kemudian Lampung. Mungkin untuk seri selanjutnya kita akan mulai bahas sekitar Jawa. Ya, oke. Itu dulu informasi untuk video kali ini. Mudah-mudahan memberikan informasi dan inspirasi untuk Anda. Kalau Anda ingin trip ke beberapa daerah yang saya sebutkan tadi, kontak kami aja Nadipati Dive Center, nadipatidc.id atau kontak handphone saya. Oke, itu tadi adalah jalan-jalan kita ke beberapa dive location di Sumatera. Jadi jangan bilang bahwa Sumatera tidak ada tempat diving, ada. Wah, Sabang itu bagus banget. Atau Anda pengen ke Padang, nggak terlalu jauh, atau ke Bintan, Batam, atau Anambas, atau ke Lampung yang dekat dari Jakarta, ya Anda bisa kontak kami di nadipatidc.id atau kontak WhatsApp saya aja langsung ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan memberikan informasi dan inspirasi untuk Anda. Selamat jalan-jalan diving, tentunya merencanakan jalan-jalan diving tentunya. Terima kasih. Bye.